Halo para siswa sekalian, apa kabarnya? Tentu masih dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Baik, kita masih dalam keadaan pembelajaran daring ataupun virtual learning pada masa pandemi saat ini. Mari berharap pandemi ini segera berakhir dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran yang diadakan oleh guru-guru mata pelajaran masing-masing. Oke, students. Pada kesempatan kali ini, materi pembelajaran kita bahasa Inggris untuk kelas 9 adalah hope dan wish ya. Hope dan wish sebenarnya mempunyai arti yang sama, tapi penggunaannya berbeda dalam konteks kalimat. Nanti kita lihat pengertiannya dan penggunaannya dalam kalimat. Tentu kita nanti bisa melihat bagaimana cara mengungkapkan hope dan bagaimana cara mengungkapkan wish ya. Nah, hope artinya berharap ataupun semoga, yang berarti harapan yang masih mungkin untuk terjadi. Nah, artinya dalam kalimat jika kita menggunakan hope, artinya kita berharap dan harapan itu masih mungkin terjadi ya. Oke, baiklah. Hope artinya berharap ataupun semoga. Mungkin kita sering menggunakan dalam bahasa Indonesia, saya berharap kamu baik-baik saja, semoga kamu baik-baik saja. Nah, bisa kita gunakan kata berharap ataupun semoga. Nah, hope dalam bahasa Inggris kalau diartikan ataupun pengertiannya dalam bahasa Indonesia merupakan harapan yang masih mungkin untuk terjadi. Nah, kita lihat wish. Wish juga artinya tetap berharap ataupun semoga, namun merupakan harapan yang sulit dan tidak mungkin untuk terjadi ya. Jadi nanti di sini kita lihat perbedaannya, penggunaan antara hope dan wish. Jadi kalau dalam bahasa Inggris, hope kita gunakan untuk mengungkapkan suatu harapan yang masih mungkin untuk terjadi. Artinya ada suatu rencana disampaikan oleh teman kita. Nah, kita meresponi rencana yang disampaikannya itu dengan mengungkapkan suatu harapan. Nah, di dalam bahasa Inggris, jika kita menggunakan kata hope dalam sebuah kalimat untuk menyatakan harapan, itu artinya harapan itu masih mungkin untuk terjadi ya. Dan kalau kita menggunakan kata wish dalam sebuah harapan menggunakan bahasa Inggris, itu berarti harapan itu adalah harapan yang tidak mungkin terjadi. Artinya suatu kegiatan yang sudah terjadi, ibaratnya kita menyesal karena hal itu telah terjadi. Misalnya contoh, kita berbuat salah, kita sudah berbuat salah, jadi kita merasa menyesal dan ada harapan dalam diri kita dengan mengungkapkan saya berharap saya tidak melakukannya. Dalam bahasa Inggris, I wish. Nah ya, I wish I didn't do it. Nah begitu. Oke. Nah sekarang kita lihat penggunaan kata hope sebagai contoh dalam situasi kalimat berikut. Nah, diberikan situasi kalimatnya, minggu depan temanmu akan mengikuti lomba bernyanyi. Next week, your friend will have a singing contest. Nah, dengan keadaan ataupun situasi yang demikian, temanmu akan mengadakan atau akan mengikuti lomba bernyanyi minggu depan. Jadi, kamu akan berkata suatu harapan. Apa kamu katakan? Saya berharap kamu memenangkan perlombaan itu. Nah, artinya perlombaan itu belum terjadi dan masih akan terjadi untuk minggu depan. Jadi masih ada harapan untuk temanmu memenangkan lomba itu. Maka dalam bahasa Inggris untuk menyatakan harapan tersebut kita gunakan kalimat I hope you will win the contest ya. I hope, saya berharap kamu memenangkan perlombaan itu. Oke, kita lihat contoh yang berikutnya. Ini contoh penggunaan hope lagi. Nah, situasinya temanmu yang bernama Lina akan berulang tahun besok. Lina will have a birthday party tomorrow. Lina akan berkata, saya berharap
kamu datang ke pesta ulang tahunku besok. Nah, jadi Lina di sini mengharapkan kedatangan kamu untuk hari ulang tahunnya besok. Nah, ulang tahunnya belum berlangsung, masih akan berlangsung besok. Mungkinkah kamu akan bisa datang? Jadi kalau sesuatu hal yang masih mungkin atau harapan itu akan terwujud, kita gunakan kata hope dalam kalimatnya. Maka kalimatnya, I hope you will come to my birthday party tomorrow. Nah, mungkinkah saya bisa datang besok dengan harapannya si Lina ini? Mungkin, karena pesta ulang tahunnya belum berlalu, masih akan berlangsung besok. Oke, paham ya sampai di sini tentang penggunaan hope dalam beberapa kalimat. Nah, bagaimana dengan penggunaan wish dalam kalimat menggunakan bahasa Inggris? Kalau kita lihat tadi di awal, pengertiannya sama, adalah merupakan berharap dan bisa dikatakan sebagai semoga. Nah, wish juga bisa kita gunakan atau kita artikan sebagai suatu hal penyesalan akan tindakan yang telah berlalu, ya. Situasinya diberikan demikian, kamu baru saja melaksanakan ujian, namun kamu tidak dapat menjawabnya dengan baik. Nah, ujiannya sudah berlalu dan kamu tidak dapat menjawab ujiannya dengan baik. Tentu ada hal penyesalan akan ujian yang telah terlaksana. Maka kalimatnya, saya berharap saya dapat menjawab ujian tadi. Pada nyatanya, bisakah saya menjawab ujian tadi? Tidak. Ya. Jadi untuk menyatakan harapan yang sudah terjadi di belakang dan tidak mungkin lagi terjadi terulang, kita gunakan kata wish. Maka kalimatnya ini, saya berharap saya dapat menjawab ujian tadi. Dalam bahasa Inggris, I wish I could answer the test. I wish, ya. I wish I could answer the test. Saya berharap saya dapat menjawab ujian tadi. Artinya ujiannya sudah berlalu. Jadi dia merasa menyesal. Barangkali kenapa dia nggak dapat menjawab tesnya, menjawab ujiannya dengan baik. Barangkali kurang persiapan, kurang belajar sebelum melaksanakan ujian. Maka dalam kalimat itu, harapan yang tidak mungkin bisa kembali lagi, kita gunakan kata wish. Nah, kita lihat contoh berikutnya, masih tentang penggunaan wish. Berikan situasinya, kamu melihat pesawat terbang dan kamu juga ingin terbang. Nah, kamu melihat pesawat terbang dan kamu juga ingin terbang. Nah, kamu akan berkata, kamu punya sayap tidak? Tidak, ya. Jadi tidak mungkin bisa terbang. Kita lihat kalimatnya, saya harap saya dapat terbang. Mungkinkah saya bisa terbang? Tidak. Jadi dengan harapan yang tidak mungkin itu, kita gunakan kata wish. Jadi kalimatnya dalam bahasa Inggris adalah I wish I could fly. Ya, I wish I could fly. Saya berharap saya dapat terbang. Namun pada nyatanya saya tidak dapat terbang karena saya tidak punya sayap. Oke, paham sampai di sini? Baik, kita lanjutkan. Nah, penggunaan wish yang berikutnya sebagai contoh lagi, ya. Situasinya, teman kamu tidak di dekatmu saat kamu membutuhkannya. Kamu akan mengatakan sesuatu. Ya, apa yang akan kamu katakan? Saya harap kamu di sini. Saya harap kamu di sini. Dan pada nyatanya, temanmu ketika kamu butuhkan tidak ada di dekatmu. Jadi, harapannya itu tidak terwujud karena sudah berlalu. Saya harap kamu di sini. Pada nyatanya temanmu tidak ada di sini, ya. Maka dengan kalimat ini, kalau dalam bahasa Inggris kita buat kalimatnya menggunakan kata wish. I wish you were here, ya. Saya harap kamu di sini. Pada kenyataannya kamunya itu tidak ada di sini. Jadi dalam kalimat saya harap kamu di sini, kita tidak menggunakan kata hope, ya, tapi kita menggunakan kata wish. Oke, berikutnya ini adalah beberapa contoh penggunaan hope dan wish. I hope we can be a friend. I hope to see you again. I hope you get the best score in the test. Nah, penggunaan wish, I wish I had much money. I wish I could be a baby again.
I wish it were Sunday today. Nah, kalau yang pertama kita lihat, I hope you can be a friend. Saya harap kita dapat berteman. Mungkinkah masih bisa berteman? Bisa dengan cara berbuat baik dan lain-lain ya. I hope to see you again. Saya berharap bisa bertemu denganmu lagi. Kemudian, I hope you get best score in the test. Saya harap kamu dapat skor yang baik pada ujian. Nah, untuk kalimat yang menggunakan wish, tentu semua arti kalimat ini adalah sesuatu yang tidak mungkin atau tidak terjadi. I wish I had much money. Artinya kebalikan daripada kalimatnya. Saya berharap punya banyak uang. Pada nyatanya, dia tidak punya banyak uang ya. I wish I could be a baby again. Nah, dia sudah dewasa ketika mengatakan hal ini. Mungkinkah dia menjadi bayi lagi? Tidak mungkin. Makanya kita pakai wish. I wish it were Sunday today. Nah, ketika dia berkata kalimat ini, mungkin itu adalah hari Sabtu ataupun hari Senin. Jadi tidak mungkin bisa ke hari Minggu ataupun Sunday. Nah, itu contohnya beberapa penggunaan yang sebagai tambahan penggunaan hope dan wish dalam kalimat, dan masih banyak lagi tentu contoh-contoh yang dapat kita perhatikan, yang dapat kita gunakan dalam percakapan sehari-hari di dalam kehidupan kita. Oke, baik, berikutnya ini perlu kita perhatikan ya sebagai warning supaya dicamkan baik-baik. Wish digunakan untuk mengungkapkan momen-momen spesial ya. Wish digunakan untuk mengungkapkan momen-momen spesial seperti happy birthday, I wish you all the best. Barangkali kalian ketika temanmu berulang tahun, kata-kata ini sering kamu ucapkan ya. Kemudian we wish you a merry Christmas. Nah, ini kita ucapkan ketika seorang sahabat kita sedang merayakan Natal. Nah, berikutnya happy wedding anniversary. Wish both of you in happiness forever. Nah, jadi kata wish digunakan untuk mengungkapkan momen-momen spesial. Kita tidak menggunakan kata hope. Di sini merupakan ungkapan yang khusus digunakan untuk kegiatan ataupun event-event spesial. Okay students, until now do you have any question so far? Okay, if you have no question, let's continue to the next. Nah, berikutnya kita lihat ungkapan-ungkapan apa saja yang dapat kita gunakan untuk merespon suatu harapan yang diberikan teman kita kepada kita. Misalnya teman kita mengungkapkan, saya harap kamu baik-baik saja, saya harap kamu lekas sembuh. Apa ungkapan jawaban yang kita berikan kepada teman kita? Seperti thank you ya, I hope so, thanks for your hope, thanks, God bless you. Kemudian thank you, may your hope comes true, and then it's very kind of you to say so, and so on. Nah, jadi ini beberapa ungkapan untuk menjawab atau merespon harapan yang diberikan teman kita kepada kita ya. Thank you, I hope so, thanks for your hope, thanks, God bless you, thank you, may your hope comes true, it's very kind of you to say so, dan lain-lain. Tentu kalau teman kita mengungkapkan harapan kita ya, kita ucapkan terima kasih atau kita merasa senang atas harapan yang diberikan kepada kita. Okay, now let's see the example of using hope in the dialogue below ya. The conversation or a dialogue between Edo and Benny. Wow, you look so handsome with that coat, Benny. Then Benny menjawab, thanks, I will have a traditional cloth contest next week. Kemudian respon oleh Edo, oh that's great, I hope you will be the winner. Kemudian si Benny merespon kembali, thank you Edo, may your hope comes true. Nah, dari percakapan ini kita lihat ada ungkapan harapan dan ada juga respon yang diberikan. I hope you will be the winner. Ini merupakan ungkapan harapan yang diberikan oleh Edo. Lalu si Benny merespon ungkapan harapan yang diberikan oleh Edo dengan mengucapkan
Thank you Edo. May your hope comes true. Ya, di ini contoh penggunaannya dalam dialog. Nah, nanti dialog ini bisa kalian latih di rumah dengan temanmu, dengan adikmu, atau siapa saja yang berada di lingkunganmu, supaya kamu bisa menggunakan kata hope dan wish dalam lingkungan ataupun kehidupanmu sehari-hari. Nah, this is a homework for you ya. Do this as homework. Ini adalah PR untuk kalian kerjakan rumah sebagai media latihan kamu. Apakah kamu sudah memahami materi kita kali ini? Petunjuknya adalah give the right expressions to the blanks below. Berikanlah ungkapan yang tepat pada titik-titik di bawah ini ya. Ada 3 dialog singkat. Yang pertama antara Dina dan Bunga, yang kedua antara Susan dan John, yang ketiga antara Semi dan Dika ya. Kamu baca, kemudian kamu lengkapi titik-titik tersebut dengan ungkapan, apakah itu harapan ataupun respon. Saya berharap kamu dapat mengerjakannya dengan baik dengan bermodalkan pemahaman kamu tentang materi kita kali ini terkait ungkapan harapan, yaitu hope dan wish. Kiranya kamu dapat menunjukkan bahwa kamu bisa berinteraksi dalam lingkunganmu sehari-hari menggunakan ungkapan-ungkapan yang sesuai dan respon-respon yang sesuai. Oke, demikian pertemuan kita kali ini. Kiranya kita tetap diberikan kesehatan untuk bisa bertemu pada pembelajaran berikutnya. Thank you for your attention and stay healthy and keep studying. Dan pada akhirnya jangan lupa subscribe channel ini untuk terus mendukung dan agar kamu tidak ketinggalan materi-materi pembelajaran yang baru terkait bahasa Inggris dan tema-tema tertentu lainnya. Terima kasih, salam sehat, dan Tuhan memberkati.